Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mira Astuti dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM A1B025048. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, yaitu untuk menentukan tujuan dan program pendidikan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu yang mengatur tugas dan tanggung jawab dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai rencana. Dan yang terakhir ada pengawasan, yaitu mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan dasar dulu. Jadi, pendidikan dasar meliputi SD dan SMP. Tujuan manajemennya yang pertama untuk mengembangkan kemampuan dasar siswa. Yang kedua, membentuk karakter dan kepribadian. Yang ketiga, menanamkan nilai moral dan sosial. Ada juga contoh pengelolaannya. Yang pertama, pengelolaan kurikulum. Yang dua, pengelolaan guru dan siswa. Dan yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana. Selanjutnya ada manajemen pendidikan menengah. Pendidikan menengah itu meliputi SMA, SMK, dan MA. Tujuan manajemennya, adapun yang pertama mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi. Yang kedua, mengembangkan potensi akademik dan keterampilan. Dan yang ketiga, membentuk sikap tanggung jawab dan kemandirian. Adapun fokus pengelolaannya itu yang pertama, program pembelajaran, yang kedua, pengembangan bakat siswa, dan yang terakhir ada persiapan karir dan studi lanjut. Nah, yang terakhir ada manajemen pendidikan tinggi. Jadi, pendidikan tinggi itu meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Tujuan manajemennya ada 3. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang kompeten. Yang kedua, mengembangkan penelitian yang inovasi. Dan yang ketiga, mengabdi kepada masyarakat. Adapun kegiatan utamanya, yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, dan yang terakhir pengabdian kepada masyarakat sekitar. Adapun komponen yang sangat penting dalam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada tenaga pendidik dan kependidikan, yang ketiga ada peserta didik, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima pembiayaan, dan yang terakhir ada hubungan dengan masyarakat. Tentunya, manajemen pendidikan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu penting karena meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, dapat membuat sistem pendidikan lebih teratur. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, membantu mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen ini diterapkan pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi agar proses pendidikan berjalan lebih efektif dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas nantinya.